Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio kambing di bulan Juli selama 1 bulan ke depan ya. Kita akan melihat kehidupan kamu seperti apa yang akan dijalankan. Kita akan mulai saja teman-teman. Kita akan mengambil sebuah sikap relaksasi dalam menanggapi sebuah hasil ramalan untuk kehidupan kamu orang yang bersio kambing. Kita memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai saja mengambil keputusan dengan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio kambing, yang saya lihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Juli ini di sini adalah sebuah kartu yang cukup memberikan sebuah keputusasaan. Ya, tidak ada sebuah kata semangat dan terpenjara di dalam sebuah kurungan ya. Kartu ini mengatakan bahwa kamu terjebak baik dalam sebuah hubungan, baik dalam sebuah pekerjaan dan terjebak oleh situasi kondisi, ya. Jadi ibarat berbicara tentang yang bagaimana tentang sebuah frustasi dan ketakutan yang berlebihan ya, kesepian dan terisolasi. Nah, jadi yang saya lihat di sini kehidupan kamu banyak mendapatkan sebuah hambatan, tidak dapat diatasi ya, sehingga lebih banyak terpacu dalam sebuah pelepasan jiwa yang kurang mendapatkan sebuah hasil yang baik dan mewakili sebuah gambaran, sebuah emosional yang cukup kuat memenjarakan diri kamu terjebak dalam sebuah pilihan ya, dengan hati nurani kamu, dengan mungkin keterbatasan oleh sebuah hubungan yang mungkin dalam hubungan kedekatan ataupun zona kenyamanan finansial. Pertama kita akan melihat dulu kehidupan kamu seperti apa. Apa yang harus kamu jiwai dalam hidup kamu. Kita akan melihat jati diri kamu yang sebenarnya secara lebih mendalam. Pertama di sini adalah ada kartu Epoch ya. Ini mengatakan bahwa menjeda dalam sebuah perjalanan hidup kamu. Jadi hidup kamu banyak pemberhentian dan kamu menjeda hidup kamu seperti apa. Kita akan melihat proses kehidupan kamu di sini lebih banyak menimbulkan sebuah rasa kata trauma dan menyakitkan yang cukup besar, yang cukup hebat dalam menusuk jiwa kamu ya. Tetapi bukan sebuah perubahan itu bukan berarti adalah masa kehancuran yang besar ya. Karena sebuah pembersihan yang lama bisa memberikan sebuah jalan kehidupan kamu yang baru. Jadi kehidupan kamu secara pribadi harus bisa membawa sebuah peluang yang baru untuk sebuah pertumbuhan dan evolusi perjalanan hidup kamu. Tindakan hidup kamu, apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah bentuk jalan kehidupan kamu seperti apa. Jadi ibaratnya bisa mengambil sebuah jalan kedamaian, jalan resolusi kehidupan kamu seperti apa. Jalanilah sebagai hidup kamu dalam mendapatkan sebuah zona ketenangan, kenyamanan diri kamu, dan bisa melakukan segala sesuatunya dengan langkah selanjutnya dan mendapatkan sebuah perkembangan hidup kamu yang baru ke depannya. Dan yang kedua, di sini yang saya lihat ada kartu Hex ya. Ini mengatakan bahwa bersikaplah lebih diam, bersikaplah lebih utamanya. Biarkanlah apa yang terbenak dan apa yang kamu rencanakan bisa terungkap dengan sendiri ya. Jadi apa yang kamu buat, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu lakukan, semuanya akan terungkap dengan baik. Baik kamu bisa bertemu dengan teman-teman kamu, karena kamu selalu bersikap bahwa teman kamu itu selalu yang terbaik. Teman-teman kamu selalu bisa membawa sebuah kegembiraan. Padahal di balik itu semua adalah musuh kamu. Teman-teman kamu itu adalah bermuka dua dan bermuka topeng ataupun bermulut manis. Karena kenapa di sini yang saya lihat dengan kartu Hex ini mengatakan bahwa kamu seharusnya bisa berdiri lebih kuat dan terdiam. Maksudnya biarkanlah teman-teman kamu yang selalu menunjukkan topengnya sendiri dan menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Karena kenapa? Kartu ini mengatakan bahwa
Sudah saatnya kamu harus bisa lebih banyak menemukan sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran seperti apa yang harus kamu berikan, yang harus kamu dapatkan. Ibaratnya gini, sebelum kamu menilai orang lain itu baik dan mengambil sebuah tindakan, pertimbangkanlah dan lihat bagaimana penampilan mereka. Cukup kamu menilai dan beranilah untuk menghadapi mereka dengan situasi kondisi apa yang harus kamu dahulukan dan apa yang sudah kamu tahu terhadap mereka, terhadap perlakuan, ya. Jadi hidup kamu sebenarnya di sini ya harus lebih banyak diperhatikan, harus bisa lebih banyak menumbuhkan sebuah keberanian, ya, melihat segala situasi kondisi di dalam berjalan hidup kamu seperti apa. Karena yang saya lihat sini lebih banyak trauma dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Hidup kamu selalu terpancing emosi, hidup kamu selalu terombang-ambing dan selalu dilanda rasa trauma, rasa menyakitkan, dan kamu kurang bisa melihat dan secara lebih jelas teman yang di sekitar kamu itu baik atau tidak, sehingga kenapa kehidupan kamu seperti itu. Nah, kamu harus bisa lebih merefleksikan dan melihat kebenaran hidup kamu dengan lingkungan sekitar kamu seperti apa. Setelah kamu sudah mengetahui perjalanan hidup kamu yang harus kamu jalankan sesuai dengan jati diri kamu yang kamu alami dengan sikap kamu seperti ini, masa depan kamu itu harus bisa mendapatkan sebuah ketenangan jiwa, ya. Karena kenapa? Ini kalau yang saya lihat pesannya kartu call sheet mengatakan bahwa mulailah dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak mendapatkan sebuah zona ketenangan dan selalu mengikuti arus. Maksudnya di sini adalah cobalah dari sekarang kamu tidak melawan arus dan luangkanlah waktu kamu dari sekarang untuk bisa lebih bersantai dan mengisi kembali hidup kamu yang baru. Dan barulah kamu bisa melepaskan emosi, rasa stres kamu, frustasi dan depresi kamu yang menyakitkan, ya. Hanya seperti itulah kamu bisa lebih banyak fokus menenangkan diri kamu dengan kesendirian kamu, ya. Menenangkan pikiran kamu bisa dengan meditasi ataupun pencerahan aura, ya. Healing, ya, supaya hidup kamu, jiwa kamu bisa lebih optimal ke depannya. Terus yang saya lihat di sini adalah ketika kamu mulai bisa tenang, energi kamu sudah mulai meningkat dan hidup kamu bisa lebih positif, mampu dan terhubung dengan lebih jelas kebenaran kamu seperti apa dalam hidup kamu. Dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, ya, bisa lebih banyak menarik dan mewujudkan lebih banyak hal dalam hidup kamu dalam ketersediaan, keterbukaan hati jiwa kamu, pemikiran kamu dan lebih tenang. Dan bisa membantu kamu lebih banyak membuka diri kamu lebih bagus ke depannya, lebih membaik, dan ikutilah arus kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Nah, itulah yang saya lihat masa depan kamu di bulan Juli, ya. Lalu ada satu kartu ini mengatakan bahwa sebuah perasaan gitu, ya, sebuah apa yang kamu rasakan di sini, orang-orang terdekat kamu, orang di lingkungan sekitar kamu ingin menghilangkan perasaan rasa sedih kamu dan rasa bersalah kamu, ya. Karena kenapa? Sudah saatnya kamu sudah mulai bergerak maju dan tahu bahwa semuanya, segala sesuatunya akan baik-baik saja ke depannya. Dan kamu bisa lebih banyak mengenali dan menerima segala hal yang baik. Kamu bisa lebih banyak membuka hati dan pikiran kamu secara lebih meluas, dan bukalah diri kamu supaya hubungan kamu dengan orang-orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, dengan lingkungan sekitar kamu bisa lebih seutuhnya dalam bentuk wujud yang berbeda dan cinta kasih sayang yang mereka berikan kepada kamu ataupun sebaliknya, ya. Nah, itulah bentuk jati diri kamu, bentuk masa depan kamu yang baik.
Jadi kamu tidak perlu takut menjalani hidup kamu seperti apa di bulan Juli. Nah, sekarang kamu sudah tahu, kamu sudah memiliki sebuah gambaran bentuk di masa depan kamu di bulan Juli ya. Sekarang kita akan melihat siklus kehidupan kamu orang show kambing, seperti apa yang kamu jalankan di bulan Juli ini. Pertama ada kartu Uluru ya. Ini mengatakan bahwa kamu harus memiliki sebuah energi yang kuat, sebuah harapan yang cukup baik untuk bisa menarik sebuah kekuatan dalam kenyataan dalam hidup kamu. Kamu harus bisa menciptakan dan mengatur nasib kamu. Nasib kamu bukan ada di tangan teman-teman kamu atau orang di sekitar kamu, tetapi kamu harus bisa memiliki sebuah kekuatan, daya yang cukup kuat untuk bisa menarik hoki rezeki kamu seperti apa di bulan Juli. Dan kamu harus bisa lebih banyak berani membawa sebuah gairah, sebuah rasa semangat untuk bisa lebih bangkit secara seutuhnya di bulan Juli. Terus, siklus kehidupan kamu yang harus kamu jalankan di sini yang saya lihat, kamu harus bisa menerima ketika kamu tidak mengetahui, ketika kamu tidak merasakan, dan ketika kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Misteri dalam hidup kamu adalah sebuah misteri rahasia yang tertutup. Jadi, sebuah bentuk penerimaan dalam hidup kamu haruslah mulai bertumbuh di bulan Juli. Haruslah mulai meningkat dan mulailah terbuka. Ya, supaya kamu bisa menciptakan sebuah relasi, hubungan kamu seperti apa, dan harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Siklus kehidupan kamu yang harus kamu jalankan di sini harus bisa memiliki sebuah peningkatan, bangkit secara seutuhnya, dan memiliki sebuah hak untuk bisa merealisasikan atau menyeimbangkan hidup kamu seperti apa. Lebih terhubung jiwa kamu dengan langit dan bumi, alam semesta. Hidup kamu harus dihargai. Jadi, hidup kamu jangan sembrono, jangan ceroboh dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat, ataupun kamu acuh tak acuh dengan kehidupan kamu jalankan. Bersabarlah, maka segala sesuatunya akan tiba pada waktunya didapatkan oleh hal yang baik. Itulah yang harus kamu tahu dan itulah yang harus kamu ngerti tentang kehidupan kamu. Karena yang saya rasakan, kamu selalu merasa bahwa hidup kamu tidaklah berarti, hidup kamu selalu begini-gini saja, dan kamu selalu dicemooh, kamu selalu acuh tak acuh, kamu selalu mengalami depresi, stres, dan tidak ada sebuah kekuatan jiwa ya. Nah, yang saya rasakan, yang saya lihat di sini, kamu orang show kambing tidak memiliki sebuah gairah, memiliki sebuah semangat yang positif ya. Nah, dengan sebuah harapan dan tujuan yang akan kamu lakukan di bulan Juli ini seperti apa? Karena kamu tidak memiliki sebuah energi yang cukup baik yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk varian. Kombinasi hidup kamu bukan hanya yang kamu jalankan itu-gitu saja, tapi banyak melakukan sebuah perubahan, perbaikan dalam hidup kamu. Hidup kamu harus ada sebuah bentuk transformasi kehidupan kamu. Perubahan dalam hidup kamu itulah yang terpenting di bulan Juli. Jadi kamu jangan hanya terdiam dan kamu hanya bisa merasakan getaran hidup kamu seperti apa. Tapi kamu tanpa melakukan segala sesuatunya dengan perubahan yang drastis, maka apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Dan hidup kamu tidak ada sebuah terarah dalam sebuah sisi yang optimal. Healing adalah maksudnya lakukanlah meditasi dan buatlah sebuah bentuk pencerahan aura. Jadi kamu harus bisa menyikapi dengan kehidupan kamu lebih bijaksana, lebih optimal. Lakukanlah pencerahan aura dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah segala sesuatu hal yang cukup baik, karena dengan pencerahan aura saya bisa membantu kamu lebih bagus ke depannya supaya hidup kamu bisa lebih terarah dan memiliki sebuah tujuan yang baik. Ya, itulah rencana tujuan kamu yang harus kamu sikapi. Jadi udah cukup dimengerti, udah cukup tahu ya apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu kerjakan. Kita akan melihat apa bentuk kata roh sejati kamu untuk melakukan segala sesuatu di bulan Juli. Mulailah dari sekarang, berpikirlah lebih positif dan lebih bijaksana apa yang harus kamu kerjakan, dan kamu harus lebih terarah. Terlebih-lebihnya kamu harus bisa mendekatkan dirimu pada Tuhan kamu sesuai dengan ajaran kamu yang kamu yakini.
Kamu jangan selalu terbebani, jangan selalu merasa bahwa diri kamu lebih hebat, dan kamu selalu bisa menyelesaikan diri kamu dengan sebuah masalah yang kamu hadapi. Mulailah dari sekarang, segala sesuatu yang membebani kamu, segala sesuatu yang membuat kamu merisau, gelisah, galau merana, dan tidak sesuatu yang membuat kamu lebih bagus ke depannya, jiwa pelepasan, menjauhlah, lepaskanlah, dan tidak perlu melekat lebih jauh, lebih kuat, lebih besar dengan apa yang kamu rasakan. Berikanlah sisi yang baik, berikanlah kekuatan yang baik untuk hidup kamu bangun dari sebuah keterpurukan ataupun bangkit dari beban masa lalu. Dan hidup kamu harus ada sebuah kepercayaan diri, yakinkan bahwa semuanya akan bisa terrealisasi dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Katakan ya pada diri kamu, maka segala sesuatunya akan diperoleh dengan hal yang maksimal dan hal yang baik. Untuk kamu orang bersio kambing, kita akan melihat bagaimana bentuk gambaran keberkahan yang akan kamu capai di bulan Juli. Seperti apa keberkahan yang akan kamu capai? Pertama yang saya lihat di sini mengenai tentang Radiant Moon of Compassion, ya. Kekuatan spiritual yang harus kamu butuhkan saat ini adalah membebaskan diri kamu dari getaran-getaran ketakutan dan penilaian kamu selama ini menilai sesuatu dengan titik rendah, ya. Dan kamu selalu merasakan sebuah getaran tidak bebas dalam arti cinta dan kasih sayang, kedamaian kamu di mana kamu berada. Jadi kamu harus bisa meningkatkan kekuatan spiritual kamu yang harus kamu butuhkan dengan menguatkan dan meningkatkan dan menumbuhkan jiwa kamu, spiritual kamu dengan Tuhan kamu. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini adalah Sacred River yang Zhi, ya. Yang mana di sini mengatakan bahwa tunjukkanlah hidup kamu secara lebih emosional yang baik. Arah hidup kamu harus bisa lebih dimurnikan dan ada sebuah penyembuhan, sebuah bentuk healing, ya. Perubahan dalam aliran energi kamu di dalam diri kamu harus ada sebuah momentum dari jalan hidup kamu secara terbuka, dan itu semua akan segera terjadi jika kamu mau melakukan yang terbaik. Anda bisa lebih tumbuh, lebih berubah, dan segera melakukan sebuah keadaan hidup kamu supaya lebih banyak mencerminkan hati batin kamu lebih apa adanya, ya. Keberkahan yang akan kamu capai nantinya di sini, kamu diminta untuk lebih banyak menghormati dan menghargai setiap harapan, peluang, kesempatan emas, cahaya yang baik yang datang dari pada kamu, gitu ya, yang datang daripadamu. Awal yang paling gelap sekalipun akan berubah menjadi terang. Jadi faktanya, terkadang kita perlu masuk ke bagian diri kita yang tidak diketahui untuk menemukan apa yang kita butuhkan. Jadi, tumbuhlah dalam sebuah kedamaian, pemenuhan diri kamu yang lebih kreatif dan lebih bahagia, lebih puas, dan tantangannya adalah untuk percaya bahwa kita akan bisa lebih bangkit dari sesuatu yang lebih gelap. Gelap bisa berubah menjadi yang lebih terang dan kita akan mencapai sebuah sisi yang baik. Keberkahan akan diberikan sebuah energi yang lebih maksimal jika kamu lebih percaya dan bangkit secara seutuhnya. Itulah bentuk sisi keberkahan yang harus kamu capai. Sekarang kamu sudah tahu ya, gambaran keberkahan seperti apa yang bakal bisa kamu terima. Karena banyak orang sampai saat ini salah mengerti mengenai tentang arti keberkahan, arti kelimpahan, arti hoki rezeki, dan dewa penolong ya. Jadi kamu sudah tahu keberkahan itu seperti apa yang harus kamu capai. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk sikap yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan kamu di bulan Juli? Pertama yang saya lihat di sini adalah healing heartbreak. Yang kedua adalah dispelling sadness ya. Nah, ini yang ada di sini mengenai tentang healing heartbreak, penyembuhan yang terluka ya. Di sini yang saya lihat, hatimu akan berusaha mencintai dan lebih banyak memperhatikan diri kamu sendiri dan lingkungan sekitar kamu. Pertama, kamu harus bisa menangani ya, memberikan sebuah jalan keluar
menemukan jalan resolusi kedamaian, supaya kamu tidak selalu mendendam dengan situasi kondisi, dengan kondisi yang harus kamu capai dengan kondisi mental yang cukup kuat ya. Terus yang kedua, harus bisa melepaskan beban masa lalu. Yang ketiga, sembuhkanlah rasa kesedihan, putus asa, kecewa, dan sedih yang amat mendalam. Nah, terus yang kedua, yang saya lihat di sini adalah dispelling sadness. Ini mengenai tentang sebuah kesedihan, hilangkanlah dan kuburkanlah rasa kesedihan kamu yang amat mendalam. Maksudnya di sini adalah kamu akan bisa merasa lebih baik setelah kamu bisa lebih nyaman dari sebelumnya. Ya, harus bisa lebih banyak mengatasi rasa depresi kamu yang cukup kuat dan berani melawan waktu dan banyak belajar untuk bisa lebih bersantai dan tanggapilah dan capailah sebuah kenyamanan hidup kamu. Nah, itulah untuk kamu orang show kambing ya. Maaf, bukan orang conangan tapi untuk orang show kambing. Jadi kamu harus bisa mencapai sebuah sisi yang cukup baik. Karena yang saya lihat di sini kamu lebih banyak hidup mengalami sebuah rasa ketegangan hidup kamu dan kamu kurang mendapatkan sebuah sisi yang baik. Untuk kamu orang show kambing seharusnya sih memang semua berhubungan dengan emosional kamu ya. Semua berhubungan dengan ketidakstabilan hidup kamu di saat ini. Lalu bagaimana dengan sikap yang harus kamu lakukan dengan bentuk pengaruh timbal balik hoki rezeki yang kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Pengaruh yang sangat besar di sini mengalami tentang father. Yang kedua, orphan, ya. Nah, pengaruh timbal balik kamu itu di sini yang saya lihat kamu ada sebuah bentuk kelahiran lebih dari satu tumimbal lahir ya. Lebih dari satu kali kamu lahir bersama ayah kamu. Sampai saat ini juga kamu dilahirkan punya ketergantungan, selalu kamu berhadapan dengan ayah kamu di kehidupan masa lampau sampai di kehidupan sekarang. Sampai saat ini juga kamu dilahirkan sebagai anak dan ayah gitu ya. Nah, karena kenapa di sini? Karena yang saya lihat di sini kamu lebih banyak mendapatkan sebuah perjalanan hidup kamu dengan banyak perbedaan, dengan sebuah perbedaan peran yang cukup berbeda sekali ya. Jadi untuk bisa lebih banyak mematahkan pola negatif yang ada di dalam jiwa ayahmu. Jadi kamu harus bisa lebih rela melepaskan sebuah amarah yang cukup mendalam, adapun amarah yang cukup lama. Kamu harus bisa memiliki sebuah sikap jiwa untuk bisa mengampuni kamu, supaya kamu lebih banyak benar-benar memaafkan ayah kamu. Jadi kamu jangan terbebani, kamu jangan selalu mengingat, kamu jangan selalu mendendam, dan hargailah, hormatilah, dan sayangilah, cintailah, dan perhatikanlah ayah kamu, bapak kamu. Supaya apa? Supaya nantinya kamu dan ayahmu tidak lagi bereinkarnasi ataupun bertumimbal lahir lagi di kehidupan yang sama, di kehidupan yang mendatang kamu bertemu dengan ayah kamu lagi. Karena jika kita selalu mendendam dengan ayahmu, maka di kehidupan yang akan mendatang pun sampai dilahirkan di kehidupan berkalpa-kalpa pun berkali-kali dilahirkan, kamu tidak bisa memaafkan dan kamu selalu menciptakan pola negatif dalam pemikiran kamu kepada ayah kamu. Sampai kapanpun tidak akan pernah terlepas dari karma buruk. Karma yang selalu mengikat kamu dengan ayah kamu. Ya. Terus, dan kamu harus bisa melepaskan sebuah amarah dan dendam terhadap ayah kamu, supaya kamu bisa mendapatkan sebuah hoki rezeki dan mintalah doa dan restu dari ayah kamu. Terus yang kedua, ini mengenai tentang orphan. Ini juga banyak berhubungan, banyak berpengaruh dan berkaitan dengan kehidupan kamu. Tumimbal lahir lebih dari satu kali hidup sebagai anak yatim piatu, ya. Jadi kamu dulunya tuh lebih banyak sering tidak memiliki sebuah kelengkapan orang tua, ya.
Karena yang saya lihat di sini, mungkin kehidupan kamu tuh banyak memiliki sebuah pembelajaran hidup kamu yang kurang bagus dan kurang mendapatkan sebuah kasih sayang, kurang mendapatkan sebuah dukungan dari seorang ayah dan ibu ya. Nah, jadi mulailah dari sekarang kamu lebih banyak mengembangkan kehidupan kamu dengan mendapatkan sebuah kekuatan yang lebih besar dari biasanya, dan kuatkanlah hati batin jiwa kamu untuk terus bisa membantu kamu sendiri. Untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik, yang lebih maksimal, semua dilakukan oleh diri kamu sendiri. Punya daya yang lebih maksimal dan lakukanlah yang terbaik dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Nah, di sini kita akan melihat bentuk gambaran keberkahan dan kelimpahan yang akan kamu capai nantinya berdasarkan Magic Money. Ada angka huruf 2, angka 2, dan angka 2, angka 1. Hidup kamu di sini yang saya lihat, ya, kamu harus lebih banyak perhatian, lebih banyak mendominasi kehidupan kamu, dan kekuatan dalam diri jiwa kamu itulah bentuk kasih sayang dan bentuk perhatian yang cukup mendalam dalam merefleksikan kehidupan kamu, supaya kamu bisa benar-benar mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan seperti apa yang kamu inginkan, ya. Jadi keberkahan, kelimpahan itu semua ada, hanya saja perhatianlah yang diutamakan dalam apa yang harus kamu sikapi ke depannya. Jadi udah cukup dipahami ya teman-teman, untuk kamu orang yang bercocok kambing, ya kiranya kamu bisa lebih bagus, ya lebih banyak mendominasi kehidupan kamu seperti apa, dan tetap berpikir positif dan stay cool dalam apa yang harus kamu jalankan ke depannya. Oke teman-teman, mungkin siklus kehidupan udah cukup dimengerti, udah cukup diperjelas. Kita akan beralih ke asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu untuk kamu orang yang bersio kambing? Yang pertama di sini, bentuk perjalanan membentuk pola hubungan kamu seperti apa. Di sini yang saya lihat asmara percintaan kamu di sini, mulailah kamu mempersiapkan diri kamu dengan menjalankan ataupun menjalani sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya, ya, yang sudah direncanakan dengan berbagai komitmen untuk ke jenjang pernikahan ataupun ke masa depan ya. Dan yang kedua, kalau yang saya lihat di sini ada bentuk kata healing. Ini sudah saatnya kamu mulai melakukan segala sesuatu hal yang baik, merencanakan apa yang bisa kamu rencanakan dan kamu jalankan dengan tindakan yang baik, tindakan yang benar dan lebih positif ya. Coba kita akan lihat apa saja harus kamu benahi dalam hubungan kamu. Apa yang harus kamu perbaiki? Yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan bahasa tubuh kamu, ya, bisa kamu tunjukkan dengan rasa cinta kamu yang lebih mendalam kepada si pasangan kamu, dan dunia cinta kamu itu harus bisa lebih bagus, lebih punya kekuatan diri jiwa kamu dalam mengubah hidup kamu dengan si pasangan. Dan kamu harus bisa menciptakan sebuah tindakan perhatian yang sederhana, kebaikan yang baik, dan lakukan yang terbaik ya. Mungkin dengan kebaikan kamu memiliki sebuah energi kehidupan kamu dalam bisa membahagiakan satu sama lain ya. Dan ungkapkanlah dan ekspresikanlah kata cinta kamu, mungkin dengan mengekspresikan dengan perasaan kamu kepada si dia ya. Nah, itulah yang harus kamu perhatikan dan harus kamu benahi supaya hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya dengan hubungan si pasangan kamu. Jadi udah cukup tahu, cukup dimengerti untuk hubungan kamu ya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani asmara percintaan kamu seperti apa, tapi jalankanlah yang terbaik dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu lalui dengan rencana yang sudah kamu komitmenkan dengan pasangan kamu ya. Kita akan melihat bentuk pesan, bentuk nasihat yang bagaimana untuk menjalani sebuah asmara percintaan orang cocok kambing dengan si pasangan kamu ya. Pertama yang saya lihat di sini ada kartu My Beloved ya. Di sini saya dekatkan dulu supaya kamu bisa baca juga. Chart we may be physically apart, spiritually we are always united. Ya, for love transcends space and time, nothing is missing. Ya, maksudnya di sini yang saya lihat, kekasihmu gitu ya, kekasihku. Meskipun kita sudah terpisah secara fisik, secara spiritual kita selalu bersatu. Karena cinta melampaui ruang dan waktu, tidak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Nah, jadi ini sangat besar sekali ekspresi gambaran cinta kamu terhadap si pasangan kamu
ya kamu lakukan yang terbaik dan lakukan bagaimana yang harus kamu sikapi dalam mempertahankan hubungan, ya. Yang kedua, ada kartu Twin Flames, Your Passion Ignites, ya. Ini mengatakan bahwa gairah cinta kamu sudah menyala gitu ya. Nah, pesan cinta ini sebenarnya bagus ya. Jadi kamu harus bisa mulai sikapilah sesuatu hal yang baik dan urungkanlah niat kamu untuk lebih menyikapi hidup kamu lebih bagus ke depannya dan sikapilah hubungan seperti apa yang harus kamu jalankan ke depannya. Jadi berikanlah kekuatan, berikanlah jiwa kamu seperti apa yang harus kamu jalankan dan sikapilah dengan penuh kematangan dan dewasa dalam hubungan. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya ramalkan, yang saya sampaikan melalui pesan kartu tarot dari alam semesta. Jadi benar atau tidak itu sesuai dengan bentuk pemahaman kamu sendiri untuk kamu show kambing ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA untuk berkonsultasi lebih lanjut di 0819 196358839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.